Bagaikan tetesan hujan di batasnya kemarau, berikan kesejukan yang lama tak kunjung datang, menghapus dahaga jiwaku akan cinta sejati. Betapa sempurna dirimu di mata hatiku, tak pernah ku rasakan damai sedamai bersamamu. Tak ada yang bisa, yang mungkinkan mengganti tempatmu. Oh, kau membuatku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Ku merasa teristimewa hanya karena cinta kau beri padaku sepenuhnya, hingga kau selalu berasa berarti. Lila dan Sodik sudah mengawali kita bicara sore ini, bicara data, bicara fakta bersama saya Ferry Anggara. Tadi ada lagu dari Tangga yang lirik terakhirnya buatku merasa berarti. Nah, kalau ngomongin soal berarti, kadang-kadang kita melihat seni kriya atau kerajinan yang ada di sekitar kita itu hanya kita lihat secara visual atau sebagai hasil kerajinan. Padahal ternyata value-nya sangat luar biasa. Saya mau nanya ke Lila dan Sodik nih. Kalau Lila di rumah koleksi benda atau kriya apa? Kebetulan karena di Jogja ini banyak sekali ya pelaku seni dan kreatif banget. Jadi mulai dari aksesoris, tas, lalu peralatan makan, hiasan-hiasan di rumah, itu banyak sekali. Benar. Kadang-kadang kita melihat dari hasil akhirnya ya, bagaimana komposisinya, bagaimana warnanya, bagaimana keindahan bentuknya. Padahal ada value atau makna filosofi di dalamnya, ada nilai-nilai kearifan lokal dari sebuah seni kriya. Nah, hari ini kita ingin membahas seperti apa sih sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kreatif berbasis local wisdom. Agar ketika kita bicara ekonomi kreatif bukan hanya soal angkanya saja atau bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pengrajin, tapi juga ada nilai-nilai yang terus akan lestari dari waktu ke waktu. Nah, saya akan mengundang dua tamu saya untuk hadir di studio. Yang pertama adalah Mas Doni Permana, pegiat industri kreatif berbasis local wisdom, dan juga Mas Yosef Briliantoro, pakar marketing atau pelaku pemasaran dari seni kriya. Silakan Mas Yosef dan Mas Doni boleh bergabung bersama saya. Selamat datang di TVRI Jogja. Ya, nanti kita akan bahas jadi apa sih sebenarnya kalau kita bicara industri kreatif berbasis local wisdom. Tapi sebenarnya saya akan mengajak pemirsa untuk lihat temuan saya di lapangan. Saya sempat mewawancarai beberapa orang dan ini dia temuannya. Saat ini nggak terlalu suka, tapi untuk hasil dari produk kerajaan itu saya suka. Ada yang membuat bisa tas, ada juga untuk ya keranjang ya. Jarang sih mas. Tas apa sih yang dari anyaman kayak gitu. Bagus, terus lebih awet. Iya, lebih awet juga, lebih awet. Iya, di rumah ada tas mungkin. Gerabah juga kayaknya ada di rumah yang buat itu beras. Kalau untuk produk kita sih kayaknya sangat menarik ya, apalagi kan khusus di Indonesia itu banyak dengan kerajinan yang ada, apalagi itu bisa berpotensi untuk dikembangkan atau dikirim ke luar negeri. Lebih memperbanyak ini sih, lebih memperbanyak belajar tentang cara menganyam. Ya pertama bagus, kedua unik, ya pantas lah untuk dikoleksi.
Ya, itu tadi tanggapan beberapa masyarakat tentang kerajinan lokal. Saya ingin tanyakan ke Mas Doni. Jadi Ya. kalau Mas Doni ini kerajinan lokal yang kemudian menjadi concern adalah seni anyaman ya? Ya, Ya, seni. tapi sebelum saya sampai ke sana, saya ingin tanya dulu nih. Kalau kita bicara konsep ekonomi kreatif berbasis local wisdom, kalau dilihat dari slide ini kan kayaknya berat banget gitu ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebijaksanaan, Yes. harmoni dengan lingkungan hidup. Ya. Ini narasi-narasi yang sepertinya kalau dipahami oleh end user, konsumen itu kayak penting banget gak sih kita paham value-value itu gitu. Tapi saya ingin tanyakan dari pemikiran Mas Doni. Ya. Industri kreatif berbasis local wisdom itu seperti apa sebenarnya? Ya, seperti yang kita lihat di slide ini ya. Ya memang terasa berat, seperti bahasa-bahasa berat, filosof banget gitu ya. Tapi memang ini yang harus dijunjung. Oke. Karena menurut saya ini menjadi sebuah akar ketika ini bisa tetap seni tradisi ini tetap berlanjut. Karena ketika kita tidak menjunjung tinggi ini, tidak mustahil seni tradisi itu akan punah. Oke. Jadi ini kan goal dari ini kan adalah kebijaksanaan ya, di mana Oke. akhirnya pembuat dan pembeli itu bisa saling appreciate gitu, saling menghargai untuk sebuah nilai value ekonomi yang lebih baik. Karena memang kondisi sekarang kan kita masih berjuang ya untuk mempertahankan supaya seni tradisi nyaman, terutama nyaman daun pandan supaya dapat tempat apresiasi yang lebih baik. Oke, coba kita lihat dulu poin ini. Ini ada nilai-nilai kemanusiaan, Ya. kemudian ada kebijaksanaan, Ya. dan harmoni dengan lingkungan hidup Ya. atau semesta gitu Ya. ya. Paling tidak 3 poin. Ya. Kemanusiaan, kebijaksanaan, kemudian semesta. Ya. Kalau saya nih Mas sebagai konsumen, Ya. lihat produk itu kan kadang-kadang hanya fungsionalnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya dia tas ya bisa dipakai tas. Kemudian Ya. yang berikutnya secara visual, Ya. indah atau tidak, gitu, Yeah. menarik atau tidak. Kemudian Yeah. yang ketiga, harga pasti terjangkau atau tidak kan gitu ya. Yang keempat, daya tahannya Yeah. berapa lama. Yeah. Nah, Betul. kita kadang-kadang nggak mikir nih sampai ini unsur kemanusiaannya, semesta. Yeah, yeah, Gimana sih sebenarnya? Jadi menyederhanakan bahasa ini untuk bisa dipahami konsumen. Memang nggak bisa sederhana ya. Cuman memang coba sederhanakan. Hari ini memang berhenti pada logik ya. Iya. Berhenti pada akal, sedangkan masih banyak di situ tentang nenek moyang kita bicara tentang nurani. Nah, kemanusiaan di sini yang terjadi hari ini di mana seni tradisi nyaman daun pandan ini secara apresiasinya rendah sekali, Mas. Di situ saya sebut kemanusiaan atau humanity ya, di mana satu lembar ukuran 50 sampai 100 cm itu ongkos menganya bisa 5.000, 4.000 Oke. rupiah. Kalau kita bisa breakdown lebih ke bawah, nah itu yang mau kita angkat, makanya di sini kami sebut kemanusiaan. Dan dari saya pribadi bergabung dengan Pandama di Wastrajana Loka untuk mencoba untuk merekonstruksi ulang dari sisi ekonomi, dari sisi harga apresiasi menganyam. Gitu. Oke. Kemudian saya akan ke Mas Yosef. Mas Yosef, Ya. kalau dari sisi pemasaran, Ya. industri seni kriya kita atau industri kreatif kita itu kan memang ekonomi kreatifnya memang dapat perhatian yang luar biasa. Betul. Tapi sebagus apa sebenarnya realitanya Ya, di pasaran saat ini? kalau menurut kami ya, untuk industri kreatif sekarang ini kan banyak bermunculan ya. Sekarang itu banyak bermunculan UMKM. Iya, iya. Terutama mungkin startnya atau triggernya itu pada saat pandemi sebenarnya. Iya. Kemudian setelah pandemi sudah mulai berlalu begitu, muncullah UMKM yang ternyata banyak sekali UMKM yang di Jogja terutama itu dia mengangkat seni tradisi, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Nah, kami fokusnya lebih kepada seni tradisi anyaman. Nah, pasar sebenarnya bisa kita ciptakan sebenarnya. Tapi memang kita harus punya ini dulu ya, punya kekuatan atau value pada produknya dulu. Iya, iya. Kita memberikan sentuhan pada narasinya, ada storytellingnya, Iya. sehingga produk itu tidak hanya membangun hanya benda mati. betul, Iya. tidak hanya kita membangun brand image, tidak hanya jualan, tapi juga kita membangun awareness masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kenapa sih kita perlu membeli produk ini? Kenapa Keuntungannya hanya apa? ke anyaman? Anyaman misalnya ya. Ya karena dengan anyaman itu berarti kita juga ikut melestarikan lingkungan. Semua produknya produk lokal. Oke. Ya, Gitu. artinya gini, Mas Yosef, apakah melihat karena misalnya peluang bisnisnya cukup tinggi nih gitu? Ya. Gerabah udah banyak pemainnya, batik sudah banyak Betul. pemainnya, kemudian ini kayaknya punya peluang yang cukup bagus atau ada apa? Enggak Mas juga. Dodi kayaknya mulai protes. Enggak. Menurut saya nggak juga begitu ya, karena kalau kita bicara tren sebenarnya anyaman itu kalau kita bicara ekspor sampai hari ini pun juga masih tetap menjadi idola ya, masih tetap menjadi tren. Tapi saya lebih melihat bahwa urgenitas di mana
tadi kemanusiaan yang memang harus kita rekonstruksi. Yeah. Dan kita bicara lebih luas lagi regenerasi, lebih luas lagi kita bicara climate change ya. Nah ini memang menurut saya urgenitasnya. Jadi Pandam lebih fokus untuk ke seni tradisi Anyaman Daun Pandan. Oke, Mas Yusuf. Ya, ya seperti yang disampaikan Mas Yudi tadi memang betul. Kita fokusnya lebih ke anyaman pandan ya. Walaupun memang di Pandam sendiri sebenarnya ada beberapa produk yang tidak hanya dari anyaman daun pandan. Tapi kita memang fokusnya ke sana karena memang itu yang sedang kita berusaha untuk angkat begitu ya, bahwa kita peduli dengan lingkungan hidup seperti itu. Kita bisa berusaha melawan untuk bagaimana sih supaya climate change ini tidak terlalu imbasnya dirasakan gitu. Nah, kita lawan dengan produk-produk kita, produk-produk yang sungguh-sungguh eco-friendly, ramah lingkungan. Gitu. Bagi pembeli kita, maksudnya begini, bagi pasar di dalam negeri misalnya, narasi-narasi itu seberapa penting? Kalau menurut saya dengan harga. Iya. Jadi kalau harga sensitif ya biasanya. Karena kan begini, ada orang yang saya nggak butuh narasi apalah yang penting cukup dengan dompet saya, uang saya kan gitu. Iya. Betul sih. Membangun narasi itu memang tidak bisa langsung seketika itu ya. Artinya mengedukasi masyarakat juga kita harus membutuhkan waktu yang artinya kita continue ya, terus-menerus gitu. Kita campaign dan sebagainya. Jadi kita misalnya satu produk tas misalnya, kenapa sih harus beli produk ini? Kemudian, ternyata produk ini itu tidak hanya melibatkan satu pengrajin ya, sebelumnya juga dari petaninya, pengrajinnya, nanti dari satu desa pindah ke desa yang lainnya. Sehingga kenapa produk ini diciptakan itu karena melibatkan banyak orang. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang bekerja, semakin banyak yang sejahtera. Itu harapan kami seperti tapi itu. memang ini menarik sebenarnya kenapa ini juga kita angkat, juga kita bicara, karena saya rasa ini kemudian sebenarnya membuka kesadaran kita bahwa produk itu mata rantainya kan sangat panjang ya ketika kita membicarakan sebuah produk begitu. Sehingga kalau kita termasuk yang hobinya nawarnya sampai kebangetan itu tolong deh dipikir lagi gitu. Karena kadang-kadang harga tapi ada value-value lain di luar itu. Hanya begini, maksud saya apakah kemudian segmentasi dari orang-orang yang paham tentang narasi-narasi ini segmen tertentu begitu ya, artinya bisa jadi ini pasarnya kecil tapi memang mereka punya value yang bagus gitu, kesadaran tentang kemanusiaan, semesta dan sebagainya. Mas Doni melihatnya bagaimana? Kalau sekarang jauh lebih baik ya. Sekarang saya melihat pemerintah juga ya. Pemerintah juga pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan mereka itu supportnya cukup bagus ya. Jadi sekarang sudah mulai meluas Mas, tidak hanya segmen-segmen tertentu. Sekarang juga sudah ada keharusan untuk BUMN menggunakan. Ini menurut saya secara grafik bagus ya, naik ya. Sekarang semakin naik. Jadi kalau memang berproses ya edukasi ini butuh proses. Mas Doni, maaf kalau boleh tahu backgroundnya apa sih Mas sebelumnya gitu? Apakah memang seniman atau memang pengrajin atau pengusaha? Kalau saya 19 tahun saya ekspor ya, saya sama keluarga saya punya usaha ekspor. Kenapa ini saya tanyakan karena begini, kalau kita bicara narasi ini, pemahaman-pemahaman tentang kemanusiaan, kemudian semesta, pemanasan global dan lain-lain, itu kan tidak semua kemudian memiliki pemahaman itu. Kadang-kadang kalau kita bicara bisnis, ada yang mengatakan ini, bisnis itu dan etika itu kan kemudian tidak bisa saling berdampingan, satu yang berbeda gitu. Tapi tiba-tiba Mas Doni, Mas Yosef menyodorkan sebuah bisnis dengan sustainable development misalnya jangka panjang gitu, berkelanjutan, memikirkan ini kan sesuatu yang menurut saya sangat menarik gitu. Kesadaran itu muncul karena apa? Karena ekspor. Jadi ketika saya saya harus buka ini gitu, maksudnya ketika saya ekspor, saya supply sama kakak saya supply beberapa wholesale ya di dunia kayak IKEA, Southland Holding Limited, Vape. Tapi belum Anyaman waktu itu? Anyaman. Anyaman, oke. Nah dari situ justru saya banyak belajar, poinnya bagus ya, saya belajar di ekspor tentang bagaimana sebuah kualitas, bagaimana tabletop satu item mau dikirim aja kita harus melalui tes laborat yang sangat rumit sekali kan, ada sangat food safe, cracking, macam-macam. Cuman dari situ saya juga akhirnya belajar tentang environmental ethic ya. Saya punya traumatik di situ gitu tentang bagaimana eksploitasi terjadi di mana satu hari orang harus mengerjakan sekian ribu, sekian ratus gitu. Dari situ saya mulai berbalik arah gitu. Jadi saya keluar dari ekspor dari situ. Kan berarti Mas Doni keluar dari zona nyaman dan zona aman dong. Iya, saya tidak nyaman di situ. Atau memang termasuk orang yang anti kemapanan? Bukan juga. Bukan juga, cuman saya kok nggak selaras dengan nurani gitu.
nurani saya, di mana Karena saya merasa harus ada eksploitasi besar-besaran. eksploitasi tanaman, kayak daun pandan itu kan juga punya masanya untuk dipanen. Panen, Ya. Nah, ketika semua ada batas waktu, ada deadline gitu kan, akhirnya semua local wisdom itu kan hilang kan. Oke. Nah, dari situ saya mulai gelisah gitu dan saya Ini Mas Doni bicara dalam konteks sebagai kreator ya, External, gitu. ya. Kalau Mas Yusuf sebagai seorang marketing kan Ya. cuan gitu dong. Nah, kan? kalau Iya. saya sih itu tantangan sih bagi saya, Mas. Artinya begini, dulu saya sebelumnya kan di bidang juga pemasaran ya, marketing, tapi di bidang jasa, jadi di bidang IT seperti itu. Nah, saya tertantang juga ini kan yang saya jual nih produk anyaman gitu ya, istilahnya kerajinan, craft gitu ya, sesuatu yang menurut saya baru. Dan ini justru menjadi tantangan bagi saya, bagaimana saya bisa menciptakan pasar, bisa menciptakan peluang, dan akhirnya tadi Mas, cuan tadi. Nah, salah satu poin yang harus saya tekankan bahwa produk kita beda dengan produk yang lain. Mungkin produk anyaman itu ada juga di kota yang lain misalnya ya. Di Jawa Tengah mungkin juga ada, Jawa Timur juga ada. Tetapi kan value-nya, kemudian narasinya yang kita angkat dan kita coba gaungkan itu kan mungkin beda ya. Sehingga itu menjadi strong point kita gitu loh, dari value kita, bahwa produk ini punya cerita loh. Produk kita itu punya value tersendiri, punya kearifan lokal, berangkat dari local wisdom dan sebagainya, ramah lingkungan. Nah, itu yang terus-menerus saya coba kembangkan, saya terus coba kreasikan dalam marketing ya, artinya di dalam mungkin di media sosial, website, Instagram dan sebagainya. Dan cukup banyak bisa mengundang orang untuk tertarik begitu. Artinya ada engagement ya, ada ketertarikan. Misalnya mereka bertanya, bagaimana cara pembuatannya, prosesnya bagaimana, berapa lama prosesnya. Ini sangat menarik karena ketika kami ikut di beberapa pameran, misalnya di pameran di Jogja yang tingkatnya internasional, misalnya kemarin kita tahun lalu itu di Jivina misalnya, di JEC, Jogja International Furniture dan Craft Expo ya, kita ada di sana dan responnya luar biasa gitu. Dan kami pun terus menggaungkan ini gitu loh, bahwa produk kami itu beda dengan produk yang lain. Dan memang harus ada storytelling ya. Harus ada storytelling karena orang yang akan mendapatkan produk tersebut harus tahu value-nya selain bagaimana kegunaannya begitu. Tapi membangun storytelling itu kan juga tidak mudah. Ini saya ingin Mas Yusuf berbagi tips nih kepada pelaku UMKM yang menyaksikan acara ini. Bagaimana sih sebenarnya membangun storytelling itu, yang di-highlight apa semestinya? Kalau saran saya ya untuk teman-teman UKM juga yang lain, pentingnya nilai produk itu. Jadi produk ini sebenarnya kelebihannya apa? Kemudian mungkin ada unsur-unsur misalnya local wisdom-nya gitu. Itu harus diangkat, Mas. Kemudian seorang pelaku UMKM atau industri kreatif seharusnya juga bisa mengembangkan dirinya ya. Artinya dia juga selain produknya siap untuk dipasarkan, dia juga harus dibekali dengan literasi digital yang baik, yang cukup lah, supaya produknya lebih bisa dikenal oleh pasar. Nanti kita akan lihat kalau kerajinan anyaman itu kemudian kalau kita tarik ke belakang sebagai seni tradisi warisan nenek moyang, sebenarnya seperti apa sih perjalanannya dan siapa saja ini dari hulu ke hilir itu, bagaimana kemudian proses ini bisa menjadi sebuah kerajinan yang akhirnya sampai di tangan konsumen. Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di kita bicara, kita bicara. Kita bicara data, bicara fakta. Mas Doni, rantai produksinya gitu ya, itu dari hulu ke hilir itu siapa sih yang terlibat kalau kita bicara kerajinan anyaman? Kalau untuk anyaman sendiri banyak yang terlibat pasti Pak ya. Jadi dari petaninya, dari penanamnya, terus kita pindah petani sendiri itu kan kita melibatkan desa yang lain. Nah, dari petaninya pindah ke desanya Simbah, kita menyebutnya desa Simbah, diproses untuk dianyam di situ jadi sebuah
bahan dasar ya atau kita nyebutnya longsong. Longsong. Longsong itu yang utuh gitu ya? Ya, utuh 50x100. Kalau untuk yang tikar sekarang sudah nggak ada yang mau nganyam tikar. Jadi tinggal longtrongnya aja 50x100 itu raw material. Nah, nanti tergantung nih, kadang-kadang dari marketing kasih masukan ke kami untuk buat desain apa. Tapi tetap konsep desain itu harus kita pikirkan, termasuk juga ke jejak karbonnya. Itu kita berpikir sampai ke sana gitu. Oh, gitu ya? Ya, karena memang untuk anyaman pandan ini kita berpikir menuju ya Mas ya, menuju ke land etik, environmental etik. Jadi kita benar-benar harus tahu bahan apa yang terkandung di dalam produk ini gitu. Zero waste juga Zero waste, kita juga berpikir sampai ke sana. Itu pelajaran juga dari ekspor. Jadi saya belajar dari ekspor. Jadi misalnya gini, kita dari petani nih gitu. Itu dipenuhi di Jogja semua bisa ya? Enggak juga. Jadi sebenarnya kalau untuk kebutuhan-kebutuhan besar, sebenarnya kalau seni tradisi anyaman daun pandan ini kan sepanjang pantai selatan ya. Jadi sampai ke Bumen sampai sana itu ada. Jadi kita punya tentara sampai sana gitu. Terus proses pengerjaan bahan apa raw tadi? Material, longsong tadi. Nah, itu dikerjakan berapa orang? Kalau untuk di desa di Bantul sendiri itu satu desa itu mungkin sekitar 30-an ya, 30-an. Karena memang kondisinya kan seperti saya sampaikan tadi, jadi regenerasinya tidak ada. Kita perlu berjuang untuk menciptakan regenerasi, merekonstruksi harga. Jadi Jogja ini dalam kondisi yang cukup kritis sebenarnya untuk penganyam daun pandan ya. Daun pandan. Itu cukup kritis. Kami juga cukup disupport sama Kebumen sama Gombong. Oke, 30 orang mengerjakan. Ini dari raw materialnya sampai kemudian menjadi sebuah produk kerajinan itu. Berapa orang lagi yang terlibat? Coba saya terangkan dulu ya Pak. Jadi raw material. Tahu berapa tangan yang menyentuh sebuah benda itu. Oke, let's see kita ambil aja tas belanja ya, tas belanja. Atau produk yang ada di sini deh kalau boleh. Ini deh. Ya, misalnya boleh ini contohnya kan ini buku ya. Untuk cover book. Ini buku sebenarnya. Nah, jadi dari Anyaman, dari desa petani pindah ke Anyaman. Dari Anyaman ini selesai dari Simba ini kita pindah lagi ke desa C. Ya, pembuat raw material tadi. Bukan, belum. Untuk cutting. Oh, oke, cuttingnya. Oke. Ini berbahan konstruksinya dari karton. Dari kartonnya ini kita ambil dari Magelang. Jadi memang kita memfokuskan barang-barang ramah lingkungan juga pembuat dari dalam negeri gitu. Dengan harapan cash flow dari dalam negeri. Nah, dari situ kita akan pindah lagi cutting kita pindah lagi ke desa D untuk assembling. Nah, tergantung pesanan nih sama nih. Kita bisa dapat pesanan ini 1.000 sama 500. Nah, berarti kita akan menggerakkan 5-6 desa di situ. 5-6 desa yang kalau satu desa taruhlah tadi mungkin 30 30-an. Berarti artinya satu produk itu bisa 150. Bisa. Yang mengerjakan. Bisa banget. Mata rantainya cukup panjang. Cukup panjang dan seperti tadi Mas Yusuf bilang, semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang bekerja, semakin banyak yang sejahtera. Padat karya itu. Jadi memang sebenarnya ini ada unsur idealisme ketika melakukan ini. Tapi Mas Yusuf kan bisnis itu tidak semuanya selalu ada nilai-nilai idealisme ya. Susah nggak sih kemudian menyeimbangkan ukuran parameter pemasaran yang harus bertarget dengan nilai-nilai idealisme gitu? Ya kalau di pemasaran, di marketing kan harus tetap lentur ya Mas ya. Tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, permintaan pasar seperti apa. Di kami Pandam itu memang produk kami itu sebenarnya lebih ke custom ya. Jadi sesuai permintaan pasar. Dan misalnya nih beberapa hotel berbintang ya di Jogja, hotel bintang 5 lah katakanlah di Jogja itu sudah menyerap produk kami. Nah, itu biasanya kita akan diskusi dulu. Mereka punya keinginan apa nih? Oh, misalnya mereka mau bikin goodie bags atau hampers bag gitu ya. Nah, kita coba diskusi, kita ajukan desain, kemudian kita ajukan mungkin di sisi finishingnya seperti apa, apakah perlu dengan logo dengan letter atau kulit atau tidak misalnya seperti itu. Nah, ini kan ada diskusi di situ ya. Jadi sebenarnya kami itu produknya memang custom. Sehingga produk kami pun bisa menjangkau ke semua semua lini ya. Artinya tidak hanya di swasta tapi juga mungkin bisa masuk ke dinas, masuk ke BUMN bahkan ke rumah sakit misalnya. Itu bisa. Contoh misalnya produk di Subok misalnya. Ini kan bisa dipakai di mana saja ya di Subok. Nah, ini salah satu cara juga kita melawan penggunaan plastik Mas sebenarnya. Ya, supaya orang itu
kalau mungkin kita tidak menggunakan plastik sama sekali mungkin tidak mungkin ya, tetapi setidaknya mengurangi penggunaan plastik. Baik. Ya. Mas Dudi, tapi menyebut tadi kan sudah ekspor ya. Ya. Kalau kita bicara soal UMKM atau apapun lah yang kemudian bergerak di seni kerajinan gitu ya, ekspor itu kan pencapaian nih gitu. Tapi tiba-tiba kemudian memilih untuk tidak ekspor, apa yang menjadi pertimbangan? Traumatik tadi ya. Traumatiknya karena Traumatik lebih tadi memikirkan keberlangsungan. Iya, keberlangsungan, terus alam, humanity, eco-friendly, lebih ke situ. Kalau saya personal lebih Tapi ke sana. kan secara pendapatan kan besar pasti. Enggak juga sih menurut saya. Karena sebenarnya tidak ada riset kan bahwa bagaimana sebenar-benarnya ekspor kerajinan tangan. Itu kan sebenarnya harus diaudit menurut saya. Maksudnya harus benar-benar kita cek ulang bagaimana mereka mengapresiasi tenaga kerjanya dengan jadi artinya gini, gitu. kalau orang kemudian selalu digadang-gadang digaungkan orientasi ekspor, soal kalau ekspor itu adalah segalanya, nggak selalu benar juga. Ya, kalau kami menyebutnya jadi kayak calo terminal ya. Calo terminal itu kan wong bungok-bungok kan Jakarta, tapi mereka nggak ikut Jakarta gitu. Sedangkan saya pelaku kan. Iya. Jadi menurut saya bukan berarti ekspor tidak baik menurut saya, tapi harus dikaji ulang terutama untuk wholesale ya. Untuk wholesale itu benar-benar regulasinya itu menurut saya. Bahkan saya berpikir bahwa secara idealisme saya bahwa yang bisa inden nggak cuma Ferrari gitu. Kalau perlu Anyaman Pandan pun kamu harus inden gitu, karena memang tanahnya. Atau mungkin ekspor tapi taruhlah let's say penjualannya lewat Bali dulu, tidak langsung direct selling, melakukan nggak sekarang? Agent ya berarti. Buying agent pun juga dulu kami lakukan, saya lakukan, cuman nggak tahu Mas, pokoknya saya melihat bahwa poin wholesale, mau kita bilang buying agent maupun direct buyer, itu saya punya trauma cukup besar di sana. Gitu. Terus yang dilakukan sekarang apa oleh Mas Doni? Karena saya dengar kemudian lebih banyak mengedukasi masyarakat, mengkampanyekan agar seni anyam ini tidak punah. Saya bersama Pandama di Pasra channel lokal lebih banyak campaign lebih banyak campaign. Cuman memang untuk semua bisa berkesinambungan juga campaign yang goalnya kan jualan tetap Mas. Dalam arti jualan walaupun dengan rekonstruksi harga. Nah, campaign ini sebenarnya kan waktunya tepat sekali ya, karena pemerintah sekarang juga baru menggaung-gaungkan ini, apalagi ini menjadi tantangan kami juga. Ini ada peluang nih, bagaimana kita bisa masuk, dan kita juga berusaha untuk menggerakkan sedikit mindset kan. Mindset sekarang kan tiktokisme nih, semua butuh cepat, Nah, sedangkan cepat tuh mau kemana kan? Nah, kita ini PR besar buat kita Mas, untuk membalikkan mindset kita bahwa kerajinan tangan itu tidak murah. Kerajinan tangan itu berproses. Nah, ini karya bangsamu sendiri. Ini harus kamu apresiasi. Nah, itu harus terus digaungkan, dan ya puji Tuhan, alhamdulillah, maksudnya sampai sekarang grafiknya seperti saya sampaikan tadi menaik. Jadi yang dikampanyekan apa sekarang? Kampanyenya itu lebih ke gunakan produk lokal, handmade, atau kampanye kemudian jangan sampai seni anyaman ini punah? Mungkin Mas Yosef? Sebenarnya dua-duanya. Seperti tadi aku menambahkan dikit Mas Doni tadi ya, bahwa sebenarnya kami tidak anti ekspor bukan anti ekspor. Tapi kami lebih senang, lebih appreciate kalau produk kami itu diapresiasi lebih masyarakat lokal, oleh bangsa kita sendiri, seperti itu. Dengan harga yang sama ya misalnya, kemudian kita produk kita diserap oleh dinas gitu ya, instansi pemerintahan, BUMN misalnya, itu kita akan lebih senang daripada kita ekspor gitu ya, dengan harga yang sama misalnya, seperti itu. Nah, tadi terkait tadi Pak Mas untuk tapi kalau kita melihat ini kan kemudian juga bicara tentang bagaimana keberlangsungannya, ya tetap kita poinnya di situ. Artinya kita tetap campaign bahwa menggunakan. Betul, tapi juga campaign bahwa seni kerajinan anyam itu jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Baik, kita akan coba lihat, karena kalau kita bicara batik itu kan kemudian masuk di muatan lokal gitu ya. Mungkin ada pelajaran membatik. Kemudian kita melihat banyak sekali diajarkan dan secara masif dikampanyekan. Apakah kemudian seni anyam ini juga masuk ke sekolah-sekolah begitu ya? Apakah masih ada hanya di masyarakat di pedesaan? Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Untuk
untuk saat ini kalau menurut saya selaku kalangan muda ya, seharusnya ada pelatihan-pelatihan kepada anak muda, apalagi kan sekarang ini anak muda lebih hits ke yang luar ya kan, seperti itu. Jadi kalau ada sosialisasi atau mungkin pelatihan-pelatihan kepada anak muda, apalagi kalau kita yang masih kuliah itu ada sosialisasi, ada pelatihan khusus agar supaya kerajinan kita untuk kedepannya itu bisa berkembang lebih baik lagi. Lebih memperbanyak ini sih, lebih memperbanyak belajar tentang cara menganyam, cara ya Perlu nggak ada semacam seminar atau pelatihan? iya, perlu banget sih, karena itu kan dari seminar tersebut kita bisa belajar kan lebih banyak lagi, dapat pengetahuan yang lebih banyak tentang anyaman dan lain-lain. Membuat kayak pelatihan gitu Mas, untuk kayak komunitas-komunitas ataupun mahasiswa, jadi membuat pelatihan seperti itu supaya tidak budaya kita itu tidak hancur. Lebih ke promosinya, kan biasanya kerajinan itu lebih ke bagaimana kita mempromosikan ke orang luar. Nah, ketika orang luar lihat itu adanya promosi di situ. Dan juga kayak sesuatu yang lebih kreatif lagi dan lebih berguna untuk banyak orang. Lebih kalau kualitas bagus kan tetap harga juga ini kan. Promosi lewat media sosial. Jadi seperti membuat pelatihan seperti itu, kemudian dipromosikan lewat media sosial seperti Instagram, YouTube dan lain-lain. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Terima kasih Anda masih di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Jadi kalau kita bicara tadi tentang seni anyaman dengan banyak value dari hulu sampai hilir, kemudian kita juga diajarkan untuk membeli produk itu bukan hanya secara fungsi dan juga harga, tapi juga memaknai nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ya, jadi melalui kearifan lokal inilah kemudian kita mengajarkan bahwa seni budaya itu bisa tetap lestari dengan kita membeli produk khas Indonesia. Jadi Kak Sodik, yang saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki brandnya selalu brand luar negeri semua ya. Ya itu harus bangga produk lokal. Ini potong rambut harus di luar negeri, jaket luar negeri. Saya mau nanya ke Mas Sodik dong, kalau Mas Sodik produk lokal apa yang paling sering dibeli? Sendal. Oh sendal. Kenapa? Saya suka yang agak antik-antik gitu. Oke. Yang dari kayu, bahan kayu. Oke. Teklek namanya Mas. Oh, sudah teklek. Kalau Lila, saya mau nanya ke Lila. Kalau Lila beli produk itu penting nggak sih narasinya, ceritanya, value-nya, atau yang penting sudah saya butuh ada dan selesai? Karena mungkin kebetulan kita pekerja seni ya, jadi hal-hal seperti itu kena ke kita sebenarnya. Jadi apa nilainya, jalan ceritanya dari produk itu mulai dari bahan mentah hingga sampai akhirnya jadi produk sampai ke kita itu penting juga gitu loh. Kesadaran tentang dengan alam juga. Baik. Gitu juga. Tapi yang kemudian menjadi tantangan adalah pengrajin penganyam muda ini kan belum banyak atau bahkan malah tidak banyak gitu ya. Nah kita coba lihat slide ini. Tantangan melahirkan pengrajin-pengrajin muda, ada modernisasi, ada mindset generasi muda yang serba instan. Mas Dudi bisa menjelaskan? Ya, modernisasi di sini jelas merubah mindset Mas ya, di mana yang pertama rekonstruksi harga tadi, harga masih berjuang untuk naik ya. Terus modernisasi adalah segala sesuatu yang di mana keren itu putih. Keren itu mancung gitu ya. Keren itu produk impor gitu. Nah, mindset itu kan sudah merasuk tuh di situ bahwa untuk membalikan bahwa keren itu anyaman itu kan nggak mudah Mas. Iya. Keren. Tapi ini keren Mas, bener. Terus. Keren itu adalah awalnya lemur atau pesek itu keren gitu. Itu kan susah loh. Jadi di situ karena kita terbiasa menggunakan parameter-parameter yang diamini masyarakat secara umum. Iya, dan itu kan menggeser pandangan lah anak muda ke sana. Sedangkan anyaman ini kan sesuatu yang prosesnya panjang, di mana
harus nyari pandan di laut, harus di daerah, kan prosesnya panjang. Nah, mendekatkan itu dengan generasi muda gimana caranya? Oke, kita akan bagi dua sisi nih, Mas. Yang satu dari sisi pengrajin, nanti kita bahas. Tapi saya ingin gini, mendekatkan produk ini dulu ke generasi muda. Karena tadi Mas Dodi udah menyinggung, kita itu terbiasa yang keren adalah yang ABCDE, standar-standar umum yang berlaku di tengah masyarakat kan gitu. Dan pandan anyaman ini bisa jadi belum masuk dalam kategori keren versi kacamata anak-anak muda kan. Nah, gimana nih mendekatkannya? Apakah kemudian melakukan inovasi produk, membranding sedemikian rupa? Salah satunya itu. Beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk bikin bikin exhibition yang di luar biasa ya. Kita bikin exhibition di mall ya, di Hartono Mall ya, Mas. Sekarang di Pakuan Mall. Di Pakuan. Nggak apa-apa. Di mall gitu ya. Di mall, waduh. Di mall di mana sebenarnya kami juga meyakini bahwa manusia modern itu sudah putus ya silaturahmi sama manusia adat gitu. Nah, itu kan putus tuh, silaturahminya putus. Jadi kami mencoba untuk tampil pameran di sebuah mall di situ. Jadi kami tampil di situ ya, kami kadang seperti alien gitu. Anak kecil kan ngeliat ini ngapain gitu kan. Waktu pameran itu ada praktek langsung? Saya sebar simbah-simbah di situ. Jadi kayak bener-bener alien gitu. Jadi orang artinya mereka tertarik, ingin mencoba. Tertarik. Tapi begitu mereka tahu prosesnya celeh kayak Mas, suwi banget kan gitu. Jadi cuman ya mungkin yang datang ya secara ekonomi atau apapun ya mereka nggak terbiasa dengan sesuatu yang sabar yang gitu. Mungkin jadi ya mereka tertarik. Tapi untuk prosesnya itu ya mereka yang akhirnya minta nomor telepon dan nanti bisa. Tapi beli produknya beli. Nah, di sini kami kan sedang menciptakan beberapa produk yang memang kita buat untuk masuk ke SD. Ke SD, ke SMP kita baru bikin tutorial kit karena kemarin juga ada permintaan dari teman kami di Perancis untuk menganyam dan kami juga itu pengen kembangkan itu di Jogja dulu di mana anak-anak nanti kita buka boxnya di situ ada tutorialnya menganyam gitu. Itu juga kita juga baru proses komik ya, kita juga bikin komik. Tapi sebenarnya Mas Yosef produk-produk kerajinan anyaman itu sasarannya middle up atau middle low sih pasarnya? Atau sebenarnya memang tidak dikotak-kotakan? Sebenarnya kita nggak mau mengkotak-kotakan ya Mas sebenarnya, karena kita produk itu mulai dari yang harga 40.000 sampai dengan harga yang 2 juta, 3 juta itu ada gitu ya. Artinya produknya tidak segmented sebenarnya, tapi untuk semua kalangan ya, dari middle low atau dari middle up gitu ya. Ada semua gitu produknya. Tapi memang kita lebih menekankan pada sebenarnya tadi gimana sih bisa masuk produknya itu ke mereka gitu, terutama ke generasi muda. Nah, kita ada yang namanya product development sebenarnya. Jadi kita coba merespon pasar, kira-kira kita kalau bikin produk seperti ini kira-kira laku nggak ya? Maksudnya mereka bisa nerima nggak produk seperti ini? Nah, cara yang paling bagus untuk tes pasar itu ya ketika kami misalnya melakukan ikut misalnya terlibat dalam satu expo atau bazar atau exhibition gitu ya. Nah, kita bisa lihat respon mereka. Oh, sebenarnya mereka tertarik loh dengan produk dompet ini misalnya, dompet anyaman pandan gitu ya. Tapi mungkin dari sisi harga nggak masuk ya. Nah, kita akan coba evaluasi. Berarti harus ada yang kita kita breakdown nih harganya seperti itu supaya masuk harganya. Tapi tidak mengurangi kualitasnya tentunya. Baik. Nah, kita coba lihat ya bagaimana menjaga kesinambungan kerajinan anyaman pandan ya. Yang pertama kan melakukan rekonstruksi ulang terhadap nilai apresiasi untuk para penganyam. Jadi kan sebenarnya bukan hanya soal problemnya penganyam daun pandan gitu. Kalau kita bicara di industri kerajinan batik pun juga katanya banyak juga mengalami hal yang sama gitu kan, karena apa yang didapatkan para pembatik, mungkin pengrajin anyaman tidak sebanding dan tidak masuk akal lagi untuk situasi kondisi ekonomi saat ini gitu. Rekonstruksi yang dilakukan apa? Untuk rekonstruksi sendiri tadi kami mencoba untuk menaikkan harga apresiasi itu dengan cara kita mikir sendiri ya bahwa kira-kira nek aku nganyam di sak mono gelem apa ora. Itu aja sangat sederhana. Tapi kan mungkin harga jualnya jadi tinggi produknya. Niat yang baik pasti akan dikasih jalan ya. Itu aja sih saya. Ya, itu terbukti sampai sekarang loh. Sebentar Mas, sebentar. Gimana? Tapi gini, ketika Mas Doni, Mas Yosef memberikan apresiasi lebih, itu merusak nggak harga standar yang mungkin kan ada juga pelaku usaha yang lain gitu, yang taruhlah
mungkin di angka sekian, Mas Doni menaikkan penghargaan, yang lain tetap bertahan di angka yang minimalis gitu. Ya tetap harus ada pionir ya menurut saya. Tetap harus ada yang berani merubah, karena menurut saya kalau itu merusak, menurut saya tidak merusak. Merusak dalam konteks yang positif, karena silakan ya. Jadi menurut saya ya memang harus ada yang bergerak, dan Jogja ini saya berharap menjadi penggerak pionir dalam seni tradisi. Tapi sudah berjalan, Mas? Sudah berjalan. Dan masih oke-oke saja ya? Oke, dan terus fight ya untuk regenerasi. Kami punya agenda untuk mengembangkan sebuah desa yang sudah kami riset gitu. Kami akan development di desa itu untuk anyaman ini kita kembangkan di desa itu. Oke. Kemudian campaign tadi sudah kita bahas, ada pendekatan kepada stakeholders, kemudian pemanfaatan edukasi melalui media sosial membuka ruang diskusi. Yang dilakukan apa Mas Yusuf di media sosial ini? Oke, kalau di kami kebetulan kita ngumpulnya di Dalem Pandam ya. Kami Pandam Adiwasta Janaloka, kita ngumpulnya di Dalem Pandam di Langenarjan Kidul nomor 7A. Monggo siapa saja, kita terbuka untuk siapapun ya. Artinya kalau pengen tahu tentang produk kita, menganyam, bagaimana cara menganyam, kemudian produk-produk yang dihasilkan seperti apa, itu bisa langsung datang ke Galeri kami. Ini kan tadi ada dengan media upaya-upaya dengan stakeholders. Ya, stakeholder. Apakah masuk ke dunia pendidikan juga untuk mengajak anak-anak? Ya, kami ada project ya, sebenarnya ini sudah kita planning tapi memang belum kita bisa eksekusi gitu ya, tapi kita akan segera jalankan. Kami ada program atau project Pandam Goes to School. Ini kita mencoba mengajak anak-anak misalnya dari tingkat SD, SMP, SMA gitu ya. Kita berikan expo gitu ya, bagaimana cara menganyam, kemudian mungkin juga ditambah dengan kalau sudah dianyam misalnya dalam jadi satu produk tas, kemudian bisa diberikan artwork atau sentuhan dengan lukisan tangan. Nah, itu bagaimana caranya kita masuk ke sekolah-sekolah. Nanti kita lanjut lagi bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Kita bicara data, bicara fakta. Mas Doni tadi kalau tidak salah 19 tahun ya ekspor itu? Sudah mulai masuk di dunia nyaman. 19 tahun. Dulu pada saat itu. Nah, saya ingin tanya sebenarnya value apa sih dalam berbisnis gitu ya, dalam menekuni sebuah usaha seperti ini yang kemudian ada ruang kesadaran bahwa kita itu tidak lagi semata-mata memikirkan tentang keuntungan dalam bentuk materi gitu ya, tapi juga ada value yang kita tinggalkan, nilai-nilai yang kemudian untuk semesta, untuk juga budaya bangsa gitu. Pencerahan seperti itu proses sih Mas ya. Itu proses, dan kalau nilai value sendiri buat saya yang saya jalani sekarang ini mulai menuai ya, dalam arti untuk anyaman daun pandan sendiri ini sudah mulai nih gaungnya sudah mulai, kebutuhan berapa hari ini, kebutuhan yang kami terima di handphone kami itu udah ribuan nih yang dibutuhkan gitu. Nah, berarti kan di situ ada keberhasilan di mana proses yang kami jalani mulai menuai di situ. Gitu. Karena kan mungkin kalau teman-teman yang sedang memulai begitu ya, kita ini kan akan pragmatis gitu. Jadi saya mengeluarkan cost sekian, maka marginnya harus sekian, berarti saya harus memproduksi sekian, cukup di situ gitu. Tapi kemudian lupa bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu ada tanggung jawab yang tidak hanya tentang diri kita gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai itu tuh siapa yang kemudian bertanggung jawab? Kalau Mas Dudi kan ada tadi pencarian, pengalaman yang kemudian itu menjadi value yang dipegang gitu. Tapi kan tidak semua orang, apalagi bagi pemula, mendapatkan kesempatan seperti Mas Doni. Belajarnya di mana kalau boleh tahu? Maksudnya apa? Membaca? Apa ada benchmark? Siapa benchmarking gitu? Ya jelas membuka diri ya, membuka pikiran, membaca, punya banyak ruang untuk kontemplasi juga penting. Tapi juga sebenarnya kalau untuk ya itu kan terjadi di saya, belum tentu terjadi di orang lain kan. Nah kalau untuk orang lain menurut saya kok
lebih bijaknya ketika balik lagi ke pemerintah ya, pemerintah ke kedinasan-dinasan itu juga bisa memberi pemahaman yang lebih dalam tentang produk-produk kerajinan tangan, terutama yang berbasis seni tradisi, yang berbahan ramah lingkungan, yang dikerjakan secara padat karya. Itu penting sekali. Ya, Mas Yusuf, dalam perjalanannya apa yang menjadi tantangan selain pengrajin yang kurang, regenerasinya dan sebagainya? Kalau kami tantangan saat ini adalah bagaimana produk ini bisa diserap pasar ya, artinya semua mungkin dari swasta, pemerintah, dinas itu bisa menyerap produk kami. Tantangannya itu sih. Sebenarnya seberapa lentur sih desain dari hasil? Sangat lentur. Sangat bisa masuk ke dalam berbagai macam produk. Ya, berbagai macam produk. Bisa misalnya fashion ya. Fashion itu ada tote bag, ada handbag, ada untuk laundry bag seperti itu. Kemudian bisa juga masuk ke hotel-hotel tuh bisa di misalnya tabletop ya. Ada tray kayak gitu. Kemudian juga kita bisa bikin slipper, sendal gitu ya. Dan jangka waktunya panjang ya, usia produk itu. Kalau gini, saya mau balik lagi tentang tadi kelenturan tadi. Ya. Sebenarnya kalau kelenturan itu bahkan kita bicara yang lebih detail lagi ya. Kita bikin jewelry itu ke pendan, terus ke cincin, itu mix logam dengan anyaman daun pandan, itu lebih ke art juga di sana. Jadi kalau untuk development produk kelenturan itu karena base di ekspor tadi ya, ekspor itu kan cukup dinamis ya, dari tabletop, homeware, macam-macam itu kita bikin gitu. Nah jadi kalau untuk kelenturan sudah pasti lentur sekali, tapi sebenarnya juga jangan cuma kita yang mikir ya, maksudnya. Nah ini yang juga sebenarnya menjadi pertanyaan saya gitu. Maaf kalau mungkin saya ketinggalan gitu ya, Mas, tapi saya melihat gerakan kampanye tentang anyaman, penggunaannya, termasuk bagaimana isu-isunya itu kan belum masif gitu. Belum. Tidak menjadi isu yang populer gitu loh. Dan saya terus terang kenapa mengundang Mas Dundi, Mas Yusuf kesini, karena saya merasa ada ya ternyata orang yang niat banget gitu sampai mengkampanyekan anyaman gitu. Kalau kita bicara soal tadi misalnya batik itu dikampanyekan, bahkan kebaya dikampanyekan gitu. Tapi anyaman kayaknya saya belum saya ketinggalan mungkin gitu. Tapi realitanya gimana sih? Mulai ya, mungkin tahun-tahun 2 tahun ini ya. 2 tahun ini masih berjalan merangkak, tapi udah mulai, dan ini tahun ini mulai masif nih. Bulan depan ya kita ke Jakarta juga ya. Di Jakarta ada pameran, ada lomba lukis. Ada lomba lukis di Jakarta. Terus kita ada rekonstruksi, ada diskusi juga dengan beberapa stakeholder di Jakarta. Kita akan boomkan ini lebih besar lagi. Kalau di era di global gitu ya, di pasar internasional kita tuh head to head dengan negara mana? Ada nggak yang punya produk anyaman? Banyak. Apa yang kemudian menjadi keunggulan produk anyaman DIY pada khususnya? Kalau untuk internasional ya, kalau untuk internasional sendiri pengalaman saya itu lebih ke kualitas ya. Kualitas produknya di Jawa ini ya, di Jogja ini bagus. Kualitas itu dalam ukurannya kerapiannya. Terus grade ya, toleransi size-nya dia apik lah gaweane Jogja iki apik. Finishingnya bagus. Itu nggak cuma internasional ya, lokal juga bagus development. Ya, Mas Yusuf, apa yang kemudian menjadi target ya dan harapan gitu? Selain jelas produknya ini terserah pasti gitu, tapi kan kemudian kita tadi karena ini dibangun dengan sebuah nilai-nilai yang kemudian masyarakat pasti akan mengawal juga gitu kan. Tidak semata-mata tentang bagaimana brandnya dikenal, tapi juga tanggung jawab sosialnya, sociopreneurship-nya itu benar-benar bisa muncul. Apa yang kemudian akan menjadi komitmen dan harapan? Ya, harapan kami bahwa sekali lagi bahwa seni tradisi Mengayumi jangan sampai punah ya, jangan sampai punah, dan akan terus kita kembangkan ya. Artinya kita terus ada edukasi, kita terus akan ada campaign baik dari media sosial atau apapun, kita ikut pameran dan apapun. Nah, itu akan terus kita komitmen untuk itu. Artinya kita sudah terjun di sana dan kita sudah punya komitmen untuk jangan sampai ini punah. Baik, tapi ini yang terakhir saya ingin mengajak pemirsa lihat slide ini karena harga dan apresiasi sehingga semua dapat berjalan dengan harmoni antara penganyam dan pembeli gitu ya. Jadi kalau kita cinta dengan produk kita cinta dengan seni tradisi, maka apresiasi yang semestinya kelayakan itu juga penting untuk menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya pelaku usahanya, tapi pembelinya harus sadar bahwa produk yang dibeli ini adalah produk yang punya value kan. Betul sekali. Ya kan? Jadi kemudian tidak hanya mengesampingkan dengan
segini kok mahal sih gitu. bahkan kadang ada yang dengan bangga ketika mereka beli produk kerajinan tangan di Beringharjo gitu dan disabarkan sama teman-temannya bahwa aku beli di Beringharjo ini murah loh. Aku bisa nawar separuh. Padahal di produk itu sebenarnya ada pesan gitu ya. Jadi betul. Ini makasih banget Mas Dudi, Mas Yosef, kita belajar hari ini bahwa produk apapun yang kita pegang selama itu berbasis local wisdom, selalu ada message di dalamnya. Selalu ada value, selalu ada nilai, dan kemudian itu yang semestinya kita apresiasi dan kita maknai bersama gitu ya. Mas Dudi terima kasih, Mas Yosef terima kasih sudah hadir kita bicara. Kita harus sampai di sini. Saya Firda Anggara, sampai jumpa. Saat rindu melanda, gelisah di jiwaku, mungkinkah kau rasa gundah di hati? Anda dapat berbisik dalam belahan jiwa, agar juga kau rasa hasrat yang menggelora. Rindu ini terasa indahnya andai kau ada di sini bersamaku berbagi rasa. Ingin ku ungkap semua rasa, curahkan cinta